Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini untuk bersama saya selama 1 jam dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya di CGP Angkatan 9 2023 ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, saya akan memberikan mic ini kepada Bapak PLT untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Taliwang, Bapak Hairul Hadi SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, waktu dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama hadir dalam acara salah satu program kegiatan guru penggerak, yakni penyampaian budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik, suri teladan yang baik yang kita ikuti, sehingga kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik yang harus kita kerjakan dan mana perbuatan yang salah yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya selaku PLT Kepala Sekolah menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Karena di dalam kegiatan ini banyak hal-hal yang positif yang dapat kita ambil, terutama kita selaku tenaga pendidik atau selaku guru, karena apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, apa yang kita ikuti pada hari ini, insya Allah kita juga akan mengalami hal yang sama, sehingga apa yang kita ikuti pada hari ini mari kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran buat kita. Pengalaman yang kita dapatkan pada hari ini yang disampaikan oleh salah satu guru penggerak kita, ini adalah hal yang baik yang kita dapatkan. Dan pengalaman kita hari ini insya Allah kita terapkan pada waktunya nanti. Siapa tahu kita punya giliran sebagai guru penggerak yang selanjutnya yang di SMP 3 Taliwang ini. Dan apa program yang disampaikan pada hari ini adalah budaya yang positif, suatu hal yang penting yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi diri kita di sekolah ini, terutama buat anak-anak didik kita, ya, terutama buat anak-anak didik kita, karena anak-anak didik kita ini perlu kita tanamkan pada diri mereka hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya positif. Insya Allah hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya positif kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Insya Allah karakter mereka itu terbentuk, ya, kepribadian mereka itu terbentuk. Karena nilai-nilai karakter yang sifatnya positif ini perlu kita berikan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa atau sebagai generasi penerus kita. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih, dan mari kita sama-sama ikuti kegiatan ini dengan mungkin hanya sekedar itu sambutan dari kami atas perhatian Bapak Ibu peserta, ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di depan aja supaya lebih bisa menguasai ruangan. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya nih Bapak Ibu semua yang ada di sini? Alhamdulillah. Saya berkali-kali mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa bersama saya di ruangan ini. Baiklah, untuk lebih semangatnya kita pada ruangan ini, biasanya untuk SMP Negeri 3 Taliwang kita punya yel-yel ya. SMP Negeri 3 Taliwang, prima, prestasi, inovasi, maju. Oke, lagi sekali ya. SMP Negeri 3 Taliwang, prima, prestasi, inovasi, maju. Yeay, terima kasih. Seperti yang sudah ada di undangan tadi, bahwa saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat penting menurut saya untuk kita ketahui secara bersama-sama, supaya apa yang kita harapkan kepada peserta didik kita itu dapat tercapai. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini, apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat judul saya? Ayo, ada nggak yang mau berpendapat nih tentang budaya positif? Itu apa ya yang sudah dilakukan di sekolah ini? Bu Zulfi kayaknya mau berpendapat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke saya. Jadi budaya positif sebetulnya yang sudah berusaha dibudayakan di sekolah kita itu banyak sekali sebetulnya. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtunya itu. Hari Senin berdasi. Hari Selasa wisata pustaka. Kemudian hari Rabu sapa berma. Kemudian hari Kamis itu cinta budaya. Kemudian hari Jumat yasinan. Hari Sabtu berkobar. Jadi semua akronim-akronim itu memiliki makna yang sangat luar biasa, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana tujuan akhir dari budaya positif yang dituangkan dalam kegiatan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu adalah pembentukan karakter dari anak-anak kita, dari peserta didik kita. Nah, tapi sekarang tinggal kita melihat hasilnya 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, tidak hari ini. Budaya positif itu kita akan tuai hasilnya. Apakah nanti akan masuk dalam alam bawah sadar mereka, kemudian akan muncul 5 tahun yang akan datang atau 6 tahun yang akan datang, kita tidak tahu walau alam bisawab. Yang penting kita sudah berusaha menanamkan budaya positif itu sendiri. Terima kasih. Biasa. Kita kasih aplaus buat Ibu Zulfi. Jadi budaya positif ini sudah sangat selalu kita dengar dan sudah kita laksanakan. Yang tujuannya itu adalah seperti yang Ibu Zulfi katakan, saya sangat setuju sekali, bahwa kita memberikan semua program dari hari Senin sampai hari Sabtu agar tercipta yang namanya motivasi di dalam anak-anak. Jadi ketika walaupun kita tidak ada bersama mereka, motivasi itu sudah ada di dalam dirinya, atau menumbuhkan motivasi intrinsik supaya mereka itu bisa menjadi murid yang bertanggung jawab, murid yang memiliki budi pekerti yang luhur, murid yang berakhlak mulia. Dan dengan budaya positif ini kita bisa menciptakan yang namanya atau mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, topik-topik yang akan saya jelaskan dalam 1 jam ke depan ini adalah mengenai perubahan paradigma tentang belajar. Yang kedua, apa itu disiplin positif. Kemudian yang ketiga, itu nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menuju ke bagian yang pertama. Biasanya kita itu belajar, sebelum kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, kita itu belajarnya itu kita mendengar ada belajar yang berpusat pada guru dan ada yang berpusat pada murid. Nah, sekarang kita sedang mempelajari perubahan di mana murid itu sebagai sentral dalam pembelajaran kita, sehingga ada perubahan paradigma atau paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu suatu pendekatan dengan sebuah upaya dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan konsep-konsep
metode dan strategi pembelajaran yang inovatif, berbeda dari pendekatan tradisional kita. Misalnya kita menggunakan gaya belajar yang ceramah, atau kita hanya di depan saja tanpa menggunakan atau membawa alat dan bahan untuk pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pembelajaran ini berpihak pada murid, di mana kita betul-betul mengetahui bahwa murid itu membutuhkan sesuatu untuk belajar. Tujuannya adalah supaya mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang pertama itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bisa menciptakan pelajar yang berkebinekaan global, mandiri, kemudian bernalar kritis, selanjutnya bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini tidak dalam artian bekerja di luar kemudian kita bergotong royong, tetapi berkolaborasi, baik di dalam di antara teman-temannya dia berkolaborasi maupun antara siswa dengan guru. Itu perlu adanya kolaborasi. Kolaborasinya bisa dalam bentuk diskusi untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menurut mereka itu yang mereka inginkan. Kadang-kadang kita masuk ke kelas menyampaikan tujuan pembelajaran tanpa kita mengetahui apakah murid itu sudah siap belajar, apakah gaya yang kita pakai dalam proses pembelajaran itu disukai oleh murid-murid. Sehingga dengan kolaborasi ini kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang seperti apa maunya mereka. Selanjutnya, kreatif. Jadi pada profil pelajar Pancasila, tujuan-tujuan yang diharapkan atau nilai-nilai yang diharapkan pada profil Pancasila ini menjadi bagian dari paradigma kita untuk menuju ke sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar berpihak kepada murid. Next. Oke, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru itu selalu berpikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid seperti maunya kita. Misalnya kita di dalam kelas mengajar, anak-anak ribut, dan kita biasanya mengontrol mereka kadang-kadang dengan gertakan atau dengan keinginan seperti maunya kita. Kalian diam, kalian duduk, misalnya seperti itu biasanya. Karena kita udah mulai capek, mulai besar, kadang-kadang posisi itu guru itu sebagai pengontrol murid. Dan ini adalah sesuatu yang salah sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa murid untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian kita memaksa murid untuk tetap berada di kelas, padahal mereka jenuh. Kita memaksa murid untuk mau seperti maunya kita. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dengan begitu mereka akan takut sama kita, sehingga motivasi yang tercipta itu adalah motivasi ekstrinsik. Ketika kita tidak ada, mereka akan melawan kita untuk menjadi maunya mereka, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Membuat anak merasa bersalah seperti maunya kita itu juga sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai pengontrol murid. Dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai pembimbing, memberikan bimbingan, arahan, di mana anak-anak itu tidak tahu seperti apa maunya. Kita hanya mempertebal garis samar-samar yang ada pada diri anak-anak. Itu tujuan kita, membimbing, bukan memaksa, apalagi mengontrol orang. Tidak seperti itu. Selanjutnya, oke, ini ada perubahan, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan Bapak Ibu, kebutuhan anak-anak sama kebutuhan kita samakan, itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha
memahami pandangan mereka atau orang lain tentang dunia. Kita memahami, jadi kita tidak boleh memaksa. Apa yang menjadi kehendak kita itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kebanyakan seperti itu. Padahal seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Pasti mereka punya alasannya, dan kita harus mendengar alasan itu. Jadi sebelum kita mengetahui alasannya, kita itu tidak boleh menjudge dulu, memberikan label kepada anak tentang kesalahan mereka. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan karena ada kepala sekolah kita ingin memperlihatkan bahwa kita itu adalah orang yang disiplin, atau karena ada kepala sekolah kemudian kita ingin memperlihatkan bahwa kita itu sangat patuh. Kita punya pengontrol buat diri kita sendiri bahwa apa nilai-nilai yang sudah kita yakini itu akan kita jadikan sebagai nilai yang benar-benar kita kerjakan sebagai motivasi intrinsik kita gitu. Motivasinya benar-benar berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Misalnya kita mau nyuruh anak untuk nggak boleh nakal atau tetap konsentrasi pada saat pembelajaran. Sementara yang seharusnya itu harus ada komunikasi secara kolaborasi dan konsensus. Konsensus di sini adalah kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Setelah kita mendengarkan alasannya mereka, kita ajak mereka untuk berkonsultasi, berkolaborasi, dan menetapkan kesepakatan seperti apa yang seharusnya, gitu. Sehingga timbullah atau terciptalah pilihan-pilihan baru yang lebih baik. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah itu pada stimulus respon, pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Misalnya kalau ada anak ini terjadi kesalahan, kita menganggap bahwa kita harus menang. Anak itu salah, itu salah. Jadi seharusnya kita membimbing dia untuk menemukan bagaimana caranya mereka itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya mereka sendiri. Seperti itu yang seharusnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kata disiplin positif. Disiplin itu biasanya identik dengan tata tertib kalau di sekolah ya. Peraturan yang harus dipatuhi. Nah, di situ ada pengertian dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti belajar. Disiplin itu belajar. Jadi bukan tata tertib, bukan aturan, tapi belajar. Kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Artinya bahwa siswa yang memiliki disiplin diri itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nanti kita akan pahami nilai-nilai seperti apa nanti yang mereka harus pahami gitu. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita memberikan imbalan Bu ya, imbalan atau reward atau penghargaan yang biasanya kita lakukan pada yasinan. Kita mengiming-iming anak-anak dengan uang 10.000, siapa yang bertanya mereka itu nanti akan dikasih uang. Itu pemberian reward itu salah. Karena pemberian reward itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita nggak memberikan uang, mereka nggak pengen bertanya. Menumbuhkan disiplin positif ini caranya nanti akan setelah ini nanti ada rangkaian yang akan kita pahami supaya kita mengganti reward itu dengan apa gitu. Tujuannya apa? Supaya tercipta motivasi intrinsik di dalam diri anak-anak. Tanpa kita memantau, tanpa kita melihat mereka dengan sendirinya akan melakukan itu yang kita harapkan. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu adalah membimbing peserta didik untuk menjadi individu yang mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mampu mengendalikan perilaku mereka dengan disiplin
serta memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Ini masih dialognya satu arah karena memang kegiatan saya hari ini adalah mendesiminasikan pemahaman saya tentang disiplin positif. Selanjutnya, oke, tadi saya selalu mengatakan tentang nilai-nilai yang disepakati atau nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati secara bersama-sama. Kita sepakati. Terlepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nggak boleh ada kaitannya dengan suku bangsa, agama, bahasa, latar belakang. Contohnya dalam kebajikan institusi. Institusi kita itu adalah tentang pendidikan, jadi kita sudah menyetujui tentang profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di profil pelajar Pancasila kita meyakini tentang nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kita meyakini nilai-nilai tentang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai yang ada pada profil Pancasila yang sudah kita sepakati. Itu namanya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Kemudian ada juga Ibu Primary Years Program atau PYP, meyakini bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati terhadap sesuatu, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati. Nah, selanjutnya nilai kebajikan tentang keterampilan hidup. Di situ ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan nanti di kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita mau melakukan sesuatu misalnya di sekolah ini, kita mengharapkan dari visi kita menjadi anak yang berakhlak mulia. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan program yasinan. Kita mengharapkan anak-anak peduli atau cinta terhadap lingkungan. Salah satunya bagaimana supaya nilai itu bisa kita wujudkan dengan berkobar setiap hari Sabtu, dengan gapai berian setiap paginya, atau dengan kegiatan P5, yaitu bagaimana supaya lingkungan kita bersih dari sampah. Salah satunya dengan pemanfaatan sampah. Dan nilai-nilai kebajikan ini harus kita sepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, oke, dalam penerapan nilai-nilai kebajikan, kita harus memahami tentang kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang esensial atau fundamental atau sangat penting yang harus kita ketahui, yang harus dipenuhi oleh individu. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa saja kebutuhan dasar kita? Itu terdiri dari, selanjutnya, oke, ini adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu ya. Yang pertama, kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu meliputi makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kalau misalnya anak-anak datang ke sekolah belum sarapan Bapak Ibu, atau dalam kondisi lapar, tentunya mereka nanti menjadi salah satu alasan mereka untuk tidak konsentrasi pada pembelajaran kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah di kelas maupun di sekolah dengan temannya maupun dengan guru, kita harus pahami dulu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi pada anak tersebut sehingga mereka melakukan yang namanya kesalahan. Jadi kita harus pahami dulu apa saja kebutuhan dasar dari seorang anak gitu. Yang pertama,
bertahan hidup. Makanan itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak tidak sarapan, saya yakin jam pertama sampai jam ketiga itu tidak konsentrasi belajarnya. Karena apa? Karena kalau mereka makan malam dari jam 7 malam, proses makan, proses pencernaan makanannya dari jam 7 sampai jam 8 pagi belum masuk nasi, apalagi sampai jam 9 lewat 5 menit biasanya, ya baru istirahat. Itu sudah lapar sekali Bapak Ibu, karena pada umumnya makanan itu diproses dalam tubuh itu selama 6 jam. Setelah 6 jam terpakai, teroksidasi pada saat proses pernapasan, sehingga mereka wajib kelaparan. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak konsentrasi, kemudian tidak siap untuk belajar di pagi hari, ya kita harus pahami itu, karena memang kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi di situ. Selanjutnya kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Anak-anak dengan latar belakang yang broken home biasanya cenderung lebih bermasalah ketimbang anak-anak yang memang orang tuanya lengkap, dan itu benar-benar terjadi. Jadi kenapa kalau anak-anak itu bermasalah? Karena memang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Selanjutnya penguasaan, itu mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Anak-anak butuh itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita geleng-geleng kepala dengan sikap anak-anak, kita harus meyakini dulu apa sebenarnya kebutuhan yang tidak terpenuhi pada anak-anak tersebut, sehingga kita lebih bisa memahami daripada emosinya gitu. Kemudian selanjutnya kebebasan, tentang kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu kebebasan itu kadang-kadang kita berikan di kelas itu. Kalau misalnya saya untuk anak-anak yang mungkin sedikit bermasalah gitu, kalian maunya belajarnya seperti apa? Saya maunya belajar sambil tiduran Ibu di lantai. Boleh, silakan. Kalian mau belajarnya seperti apa? Saya selalu bertanya seperti itu. Jadi ketika belajar pun itu hampir tidak ada masalah gitu, meskipun selalu saja ada. Tidak mungkin tidak pernah ada masalah Bu ya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Mereka butuh itu semua. Kita juga. Jadi kalau kita udah stres, kita butuh bermain, kita butuh humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang benar-benar harus kita pahami dulu, supaya apa? Untuk menumbuhkan budaya positif yang kita harapkan itu tadi. Selanjutnya, oke, di sini ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi saya selalu bilang tadi bahwa motivasi itu ada 2. Ada motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, dan motivasi yang berasal dari luar. Nah, motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari diri. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Jadi kalau lihat guru, dia pura-pura patuh, itu. Dia pura-pura serius padahal karena dia takut dihukum. Dan kebanyakan anak-anak dalam situasi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi bahwa memberikan reward berupa uang, kemudian berupa imbalan, itu tidak baik. Kenapa? Karena itu hanya memberikan motivasi ekstrinsik kepada anak tersebut. Kalau nggak ada hadiah, nggak ada imbalan, mereka nggak pengen kayak gitu. Jadi itu kita hindari. Nah, sama juga dengan kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memang tidak memegang nilai-nilai kebajikan atau universal tersebut, kadang-kadang kita ingin bermalas-malasan gitu dengan tanggung jawab kita. Baik, selanjutnya motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita mempercayai bahwa nilai mandiri, nilai tanggung jawab itu harus ada dalam diri kita. Kita percaya itu dan kita lakukan.
Untuk itulah makanya terciptalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi meskipun kita nggak ada nantinya, anak-anak itu dengan sendirinya akan melakukan apa yang menjadi harapan orang lain, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai yang sudah kita yakini. Seperti itu. Selanjutnya, baik. Tadi di miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada yang namanya ilusi guru sebagai pengontrol, guru memaksa, kemudian guru memberikan hukuman. Jadi kita harus tahu dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, jujur Bapak Ibu, ada banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan di CGP ini. Salah satunya adalah istilah dari restitusi ini. Ini adalah istilah baru yang saya pelajari dan itu membuka wawasan saya tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Coba kita bandingkan dulu hukuman. Hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak itu kaget dengan apa yang akan dia terima. Misalnya karena tidak pakai atribut sekolah pada saat upacara, mereka disuruh berdiri di tempat yang panas. Dan itu adalah hukuman. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kenapa saya memang salah, tetapi kenapa tidak dilibatkan dalam proses menyelesaikan masalah? Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi kalian berdiri di tempat yang panas selama 1 jam karena tidak menggunakan atribut sekolah. Itu termasuk hukuman karena tidak ada dialog terlebih dahulu. Oke. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Biasanya hukuman itu misalnya lari keliling lapangan 20 kali itu fisik, itu hukuman. Kemudian coba kita bandingkan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu identik dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Ya, terencana dan sudah disepakati. Kemudian dibuat oleh pihak sekolah atau para guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila terjadi pelanggaran. Kemudian selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Selanjutnya sikap guru selalu senantiasa memonitor murid. Contohnya nih Bapak Ibu, kita punya tata tertib di sekolah. Itu jam 7.15 kita sudah harus ada di sekolah. Nah, kalau lebih dari jam 7.15 gerbang akan ditutup. Itu konsekuensi yang mereka terima ketika mereka tidak mematuhi 7.15 itu tadi. Itu contoh dari konsekuensi. Selanjutnya coba kita bandingkan dengan istilah dari restitusi ini Bapak Ibu. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru buat Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat, kata kuncinya itu adalah proses. Di mana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita ngajak mereka untuk berdialog. Kenapa mereka melakukan kesalahan dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Jadi ada dialog, ada semacam kerjasama kita dengan anak-anak untuk mengetahui alasannya dan apa solusinya dari mereka. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di situ ada hukuman, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi mana nih? Semuanya. Yang paling sering itu hukuman gitu ya. Luar biasa. Ya, betul sekali. Kita sering menghukum anak-anak. Kita juga sering membuat mereka merasa bersalah dengan kesalahannya mereka, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menjadi posisi teman. Kebanyakan yang mana Bapak Ibu? Kita di posisi mana nih dari 5 posisi kontrol? Teman. Kalau saya lebih pemantau deh kayaknya. Pemantau. Betul. Ya,
Jadi hukuman itu seperti tadi Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu, hukuman itu tidak menimbulkan kita mendidik anak untuk membudayakan positif, karena dengan hukuman itu mereka akan menjadi merasa gagal gitu. Dengan hukuman itu mereka akan tidak menemukan solusi dari kesalahan mereka. Itu hukuman. Pembuat merasa bersalah juga lebih parah lagi, karena yang diserang di sini adalah psikologisnya. Dan itu kadang-kadang kita nggak sengaja itu. Kita bilang, kamu nggak kasihan sama orang tuamu karena kamu melakukan kesalahan ini. Kasihan mereka yang lain. Itu perasaan itu lebih ke psikisnya mereka yang kena ya. Kemudian kalau teman itu lebih ke ketika mereka ada masalah, oh it's okay, nggak apa-apa, nanti jangan ulangi lagi ya. Jadi kadang-kadang tidak ada ketegasan di situ sebagai seorang guru, tapi teman juga diperlukan dalam posisi kontrol. Pemantau ini kalau kita nggak ada, kayaknya mereka akan melanggar. Jadi tidak bisa membuat anak-anak itu tumbuh disiplin positifnya. Motivasi intinya tidak tumbuh, karena kalau nggak ada guru, mereka akan mengulang lagi, akan melakukan kesalahan lagi. Nah, manajer ini adalah posisi di mana kita mengajak anak untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalahnya. Coba kita lihat dulu. Next. Nah, tadi pagi saya dengar Pak PLT kepala sekolah kita berbicara tentang kedisiplinan yang ada di sekolah. Salah satunya yang diomongkan adalah siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan hukuman di posisi kontrol kita sebagai memberikan hukuman, hormat pada bendera selama 1 jam, lari keliling lapangan selama 5 kali putaran misalnya, itu adalah posisi kontrol sebagai pemberi hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, kecewa ibu sama kamu. Itu membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kalau posisinya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, nggak apa-apa, minggu depan kamu jangan kayak gini lagi ya. Tapi dilakukan lagi. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya seperti apa? Setelah upacara, kamu pergi ke Kopsis untuk beli perlengkapannya. Itu pemantau. Nah, kira-kira kalau yang manajer kayak gini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kesalahannya di mana? Kita ajak dia berdialog dulu. Oh, saya nggak bawa atribut sekolah. Jadi kira-kira bagaimana supaya kamu nggak berdiri lagi di situ? Saya harus membeli. Nah, saya selalu melihat Bapak Ibu, Wahyu yang kelas 9 itu selalu saja berada di posisi tidak ada atribut. Terus pada saat itu saya bilang, kamu kenapa selalu berdiri di situ? Setiap minggu, setiap hari Senin. Kecuali kalau dia tidak masuk. Kecuali kalau dia tidak masuk. Saya tidak punya jas, katanya. Saya tidak punya jas, makanya saya selalu maju. Dan itu dia biarkan gitu, karena tidak ada jas yang ukurannya seumuran dia. Jadi sebenarnya dia tidak salah di situ, Bapak Ibu. Tapi kita nggak mau tahu. Kita hukum aja anak itu gitu, karena dia nggak lengkap. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Apa alasan mereka setiap waktu mengalami kesalahan? Nah, disiplin positif itu yang belum kita ajarkan kepada anak-anak. Gitu. Yang penting mereka maju aja, yang nggak punya atribut, nggak mau tahu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, coba untuk mama supaya nggak satu arah. Kira-kira kalau ucapannya kayak gitu, posisi kontrol di mana? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Bagaimana kecewanya mereka? Ya, betul sekali. Selanjutnya, pasti selalu aja kamu yang terakhir. Gak pernah kamu yang pertama yang ngerjain tugas, telat aja kamu ini.
gimana itu? Memantau ya. Coba kita lihat yang ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Saya sering kayak gini Bapak Ibu. Saya sering. Ya udahlah, nggak apa-apa. Besok jangan gitu lagi. It's okay. It's okay. Oke, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Oke, manajer udah mulai paham ini. Bagus sekali. Nah, yang ini. Kamu ini terlambat 12 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kamu tahu kan konsekuensinya seperti ini? Jadi kamu harus terima ini. Jadi apa ini? Ini bagian dari pengontrol. Oke. Kita sudah di posisi keyakinan kelas Bapak Ibu. Di situ ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab. Biasanya kita mendengar ada peraturan kelas ya, tidak boleh masuk kalau sudah 20 menit guru di dalam kelas misalnya. Peraturan kelas bedanya dengan keyakinan. Kalau keyakinan baru dengar atau gimana Bapak Ibu? Pernah dengar nggak? Baru dengar ya. Jadi perbedaannya itu pada saat keyakinan itu dibentuk. Kalau keyakinan kelas itu kita mengajak siswa berkolaborasi untuk menentukannya. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya langsung dari gurunya. Misalnya, peraturannya tidak boleh ribut. Awas ya kalau kalian ribut pada saat ibu menjelaskan. Nah, itu mungkin peraturan. Satu arah gitu. Sedangkan kalau keyakinan itu dibentuk bersama-sama dengan siswa. Begini caranya Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, sifatnya dia itu abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Misalnya nih Bapak Ibu, tidak boleh ribut di kelas. Itu kita ganti dengan kata pada saat guru menjelaskan semuanya konsentrasi ya. Jadi tidak boleh ada kata negatif. Kayak kata tidak boleh itu jangan itu negatif itu. Pernyataan negatif itu tidak kita pakai karena ada. Betul. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi kayak misalnya mandiri, kreatif. Nah, kreatif atau misalnya tidak boleh berjalan di koridor kelas, itu kita ganti dengan berjalanlah di luar koridor. Jadi kita kalimatnya sedikit saja supaya mudah diingat. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi mungkin tekniknya kita bagikan kertas atau kita minta anak untuk menulis di kertas masing-masing keyakinan seperti apa yang mereka harapkan di kelas, supaya di kelas itu tercipta iklim yang kondusif untuk belajar. Jadi mereka kita minta pendapatnya. Setelah itu kita tempelkan, kita atau tulis di papan dan disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus evaluasi Bapak Ibu. Setelah kita membuat keyakinan kelas, ini misalnya sebaiknya kita lakukan untuk wali kelas itu pada saat awal-awal kita menjadi wali kelas. Jadi ketika kita evaluasi apakah memang kelasnya sudah terjadi budaya positif atau konsekuensi apakah mereka benar-benar tidak melanggar keyakinan yang mereka sepakati, itu harus dievaluasi dari waktu ke waktu. Baik. Kita menuju ke segitiga restitusi. Lagi sekali, bisa ulang. Oh, nggak ada gambarnya ya.
Ya, tadi saya mengatakan bahwa restitusi ini adalah suatu pemahaman baru bagi saya di CGP ini. Jadi restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita ajak anak-anak berdialog gitu. Nah, segitiga restitusi harusnya di situ ada gambar. Baru dia. Nah, kurang cerah ya. Baik. Jadi yang pertama itu di segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang pertama ketika ada masalah, anak-anak itu ditajak dialog dulu untuk mencari apa identitas mereka melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu kita validasikan tindakan yang salahnya mereka itu, apakah itu menurut mereka itu salah, apa benar gitu. Selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan mereka, keyakinan yang mereka yakini, nilai-nilai yang mereka yakini sebagai seorang murid ketika melakukan kesalahan tersebut. Coba kita lihat prosesnya. Oke. Pada saat menstabilkan identitas Bapak Ibu, ini didasarkan pada prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan suatu hal yang sangat buruk bagi mereka. Karena dengan kesalahan itu anak-anak akan belajar untuk memperbaiki, belajar dari kehidupannya, dari salah tadi. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi sukses. Karena apa? Karena ada pembicaraan sebelumnya bahwa ketika kalian melakukan kesalahan, tentu ada solusi yang harus kalian lakukan supaya kesalahan itu bisa kalian perbaiki. Nah, yang pertama, berbuat salah itu nggak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Jadi kita kasih kalimat seperti itu kepada anak-anak kita ketika ada masalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, bukan siapa yang salahnya, tapi bagaimana kamu menemukan solusi dari masalahmu. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Jika kamu merasa bersalah, maka kamu berhak karena kamu melakukan kesalahan. Gitu. Jadi apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita melakukan yang namanya menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Jadi kalau ada salah, anak-anak tuh nggak boleh kita langsung judge. Kau mau gawe anu salah, mau merokok misalnya. Mungkin mereka tidak mendapatkan 5 dasar kebutuhan yang tadi yang sudah kita bahas tuh Bapak Ibu. Mungkin mereka tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin mereka lapar, mungkin mereka tidak merasa diperhatikan. Jadi karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi itu, maka terjadilah yang namanya kesalahan atau terjadi masalah pada diri mereka. Dan itu adalah kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi semua tujuannya kebutuhan tertentu. Jadi kalau mereka ada salah, pasti ada tujuannya kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Itu yang harus kita tahu dulu, Bapak Ibu. Jadi kayak contoh tadi, Wahyu selalu saja berdiri di tempat yang panas ketika upacara bendera. Tujuannya apa? Oh, ternyata dia memang nggak punya jas yang seumuran dia gitu. Dan kita belum memberikan solusi kepada dia selama ini. Kita hanya melihat Wahyu baik. Kita dengan tidak sengaja menjadi orang yang membuat merasa bersalah selain menghukum. Itu ngeri Bapak Ibu ya ternyata. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungannya dengan murid. Jadi apa yang kita lakukan pada validasi tindakan yang salah? Yang pertama,
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin ketika dia menjaga sesuatu, makanya dia sampai berkelahi gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kayak contohnya kemarin hari Sabtu ada yang berkelahi, Bapak Ibu ya. Saya tanya, iya si Restu sama Ramdhani. Kebetulan yang Restu ini luka tangannya. Nah, jadi saya tanya sambil saya obatin tangannya, kenapa kamu bisa sampai berkelahi sama Ramdhani? Dia siram saya pakai air, jadi harga dirinya merasa diinjak-injak lah gitu ya sama Ramdhani, diejek-ejek kayak gitu. Jadi sebenarnya Restu ini sedang mempertahankan harga dirinya, makanya dia melakukan yang namanya pemukulan. Jadi kita harus bertanya apa alasan mereka di balik itu. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid akan kita beri pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi. Jadi keyakinan apa yang kamu yakini ketika kamu melakukan kesalahan? Nah, jadi pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kamu kalau berkelahi dengan temanmu, kamu punya nggak arti keluarga bahwa buat kamu itu apa? Gitu. Kamu bully temanmu, kamu jauhi temanmu, kira-kira nilai apa yang ada dalam dirimu yang hilang? Padahal Bapak Ibu ya, manusia diciptakan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya organ di dalam tubuh. Hati diciptakan untuk menerima, memahami, bukan membenci. Jadi kalau ada teman kita yang kita benci mungkin perangainya, itu ada teman yang membenci kita, itu pasti di dalam hati kita, kok bisa ya kayak gitu, salah saya apa ya? Karena memang hati itu didesain oleh Allah itu bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami, menerima, dan berterima kasih gitu dengan kehidupan ini. Jadi kalau ada hal yang membuat kita sedikit tertekan dengan pertemanan, karena memang organ itu menolak yang namanya hal-hal negatif. Ya, air aja berzikir kepada Allah, kok hati kita pembenci gitu. Itu yang pelajaran berharga buat saya sebenarnya. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, makanya keyakinan kelas itu sangat penting Bapak Ibu untuk menyepakati nilai-nilai apa sebenarnya supaya terjadi yang namanya budaya positif. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu harus kita tanyakan kepada anak-anak. Kalau dia membuli, kira-kira di kelas itu enak nggak? Sesama guru ada yang membuli misalnya, sangat tidak nyaman Bapak Ibu. Ada teman yang tidak suka sama kita, sangat tidak nyaman gitu. Kita nggak pengen, tapi terjadi gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kembali ke hati juga ya, selain ilmunya ada gitu. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kalau kamu terus kayak gini, bagaimana kamu ke depannya kalau kamu terus kayak gini? Coba kamu ungkapkan. Jadi kita ajak mereka untuk ngobrol. Oke, selanjutnya ini contoh penerapan segitiga restitusi saya kepada murid di kelas saya yang bernama Aulia Zaskia Kanza, murid kelas 7C yang melukai tangannya dengan cutter, pecahan kaca atau jarum untuk membuat barcode. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ya. Nah, ini lagi ngetren ini yang terjadi di anak-anak cewek terutama. Saya panggil dia dan terjadi dialog, silakan ditonton dulu. Oh, dialog yang pertama. Mungkin karena tidak ada audio yang kedua. Nah, saya panggil dia dan menanyakan Bapak Ibu alasannya dia
Kenapa dia melakukan perbuatan yang melukai dirinya sendiri? Jangankan orang lain melukai dia, dia saja melukai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dia itu siapa yang sayang kalau bukan dia sendiri gitu ya. Jadi ternyata yang lebih mendalam lagi dari permasalahan anak ini adalah dia ketika melukai dirinya itu dia merasa tenang Bapak Ibu. Aduh, saya ngangkat materi ini lumayan rumit Bapak Ibu karena saya ilmu psikologinya masih rendah. Jadi harus ada pendampingan psikologinya ini. Karena ternyata anak-anak ini selalu dipukul sama bapaknya. Jadi melukai tangan itu nggak ada apa-apanya katanya. Dan ketika saya memberikan pandangan bahwa mencintai diri sendiri itu sangat penting. Siapa lagi kalau bukan kita? Motivasi intrinsik itu sangat penting. Kalau nggak dari dalam diri kita, siapa lagi yang akan membangun diri kita menjadi orang yang lebih baik Bapak Ibu? Jadi ini adalah kasus yang lumayan menguras air mata pada saat itu, karena dia menangis sampai akhirnya dia, solusi dari dia itu, saya ketika ada masalah boleh ngomong sama ibu, itu solusi dari dia, sehingga dia akan berhenti melukai dirinya. Nah, saya kontrol, nanyain lagi, dia sudah sering Bu melukai dirinya, itu sudah sangat sering, malam-malam sampai berdarah-darah itu sering. Setelah terjadi segitiga restitusi ini sudah tidak pernah terjadi, hampir katanya, hampir Ibu, tapi saya ingat janji saya tidak melakukan, dan alhamdulillah ternyata segitiga restitusi itu bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, kira-kira dari 3 materi tentang segitiga restitusi atau materi yang dari awal Bapak Ibu bisa nggak dipahami tujuan saya dalam mendesiminasikan budaya positif ini? Saya berharap kita sama-sama menuntun anak seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa anak itu adalah garis samar dan tugas kita itu adalah menebalkan garis samar, membantu menebalkan garis samar itu dengan membimbing, mengarahkan, mengayomi mereka, seperti diibaratkan seperti petani yang menanam di sawah, menyayangi mulai dari tanahnya, menyiapkan bibitnya, kemudian tanaman itu dengan sendirinya akan menuai hasil gitu. Jadi kita itu hanya sebagai perantara, dan ketika mereka itu berhasil nantinya, itulah kita guru gitu. Jadi kita nggak punya wewenang untuk menjadi pengontrol mereka, menjadi orang yang yang menjadi omongan kita itu harus didengarkan mereka, tidak seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya dalam kegiatan ini adalah untuk membuat budaya positif itu kita harus tahu dulu apa posisi kita sebagai seorang guru, apa saja dasar-dasar kebutuhan hidup yang harus kita penuhi supaya kita menjadi manusia yang selalu berada di koridor yang diharapkan oleh orang, tetapi kita tetap memegang nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai-nilai universal tersebut. Begitu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya menggiring pemikiran Bapak Ibu dulu tentang paradigma pembelajaran, kemudian karena memang tujuannya adalah pendidikan ini adalah menuntun anak dan menjadikan anak-anak itu menjadi orang yang sukses itu seperti maunya mereka gitu. Jadi nggak boleh ada paksaan dari kita memberikan hukuman, kemudian kita membuat mereka merasa bersalah, itu fisiknya mereka terganggu. Nah, dengan memahami apa itu restitusi, hukuman, konsekuensi, kebutuhan dasar dari makhluk hidup atau manusia, kemudian posisi kontrol kita,
insya Allah kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Nah, saya sudah hampir 1 jam berbicara di depan ini. Kira-kira mungkin ada dari teman-teman yang mau memberikan refleksinya mungkin di akhir setelah mengetahui tentang materi budaya positif. Silakan, saya kasih waktu, yuk. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin disilakan. Oh ya, saya menunggu ini. Kalau tadi saya 50% masuk, 50% akan ada proses, karena itu tanggung jawab saya. Setelah saya mendengar dan melihat dan mengamati tentang baik itu dari segi 3 tadi maupun dari 5, ada manajer terakhir itu, ternyata guru ini tidak boleh salah dan tidak boleh kejam. Biar kita kalah, tapi siswa menang. Itu ada yang ingin kita inginkan. Secara psikologi banyak saya dapat tadi, saya lihat. Intinya, kalau boleh saya minta tolong Pak Gusti replik ke 5. Ada yang manajer tadi. Oke. 5, posisi kontrol guru. Kelima-lima ini kalau bisa kita lakukan, berarti guru itu sudah dikatakan, menurut saya ini sudah dikategorikan mendidik. Karena secara prinsipil itu, guru itu kalau masih mengajar tapi belum mendidik, kalau sudah mendidik sudah pasti mengajar. Artinya yang kita didik itu adalah otaknya, ilmunya, sikap karakternya, dan akhirnya keterampilan di kanan dan di kakinya. Itu titik sentral seorang murid itu. Banyak yang kita lihat problem anak kita di SMP 3 ini. Saya tergugah melihat sekelilip video tadi tentang kasus itu. Ternyata kita tidak tahu anak kita itu ada yang seperti itu di video itu. Anak ini perlu terus dipantau dan didampingi. Benar kata Ibu Sekretari. Kita jangan menjudge anak, jangan membuat anak itu tertekan. Bahkan kalau kita hukum itu biasanya kadang-kadang karena kita tidak bisa mengontrol kecerdasan emosional kita. Kalau kita sudah sadar dengan kecerdasan emosional kita, seperti yang saya katakan tadi itu, berarti kita itu lebih banyak mengalahnya dan lebih banyak memberi motivasi. Itu titik sentralnya di sini. Hukuman itu menurut saya guru olahraga itu kalau penting juga, tapi hukuman jangan betul-betul merusak mental dan merusak fisiknya dia. Itu ada tingkatnya. Saya rasa guru mengerti. Pembuat merasa bersalah, banyak kasusnya. Pembuat merasa bersalah. Nah, kita lanjut ke teman. Saya lebih banyak di sini. Mindset saya tadi ke teman ini. Karena setelah saya uji di lapangan, saya kalau masuk keluar, sebelum keluar, saya pasti di dalam 1 jam. Karena PJOK 5. Di 1 jam itu saya perkuat kerangka materinya yang akan saya sedikit bicara di luar, tapi lebih banyak praktek sesuai dengan apa yang didapat di dalam. Kita adu argumen, apa maunya kalian dalam proses sosial.
Kalian mau sate, mau eksternal, mau internal, mau outdoor, mau indoor, ini saya lempar ke mereka. Banyak argumen di sana. Pak, outdoor aja di luar, tergantung materinya. Makanya senang saya bawa ke sini tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Asika berkaitan dengan poin taman ini, itu betul-betul harus kita cermati secara mendalam. Bagi seorang guru ya, harus kita cermati. Pemantau kalau menurut saya identik dengan disiplin. Toh yang pertama masuk itu harus kita tahu, guru itu tahu guru itu masuk ke dalam itu. Pada saat kita masuk, berarti pengontrolan kelas itu sudah bisa dilaksanakan. Tidak ada orang lain masuk. Secara psikologi kalau betul-betul terus seperti itu kita konsisten, anak itu tidak takut, tapi dia sadar dengan tugasnya. Itu memantau. Waktu pulang juga, mau keluar kita jam pertama, kedua, ketiga, itu kita kasih sinyal. Saya lempar jam pertama, kedua biasa istirahat. Mau di luar istirahat. Nah, kalau lebih banyak yang bilang 70% yang istirahat, saya istirahatkan. Kalau lebih banyak yang bilang lanjut Pak, saya lanjut. Itu saya. Itu pemantau ya menurut saya. Nah, manajer itu kan, kalau seorang manajer itu kalau mau berkaitan dengan perusahaan itu orang yang didengar, orang yang ahli di bidang itu dan bisa mengatur perusahaannya dengan baik dan itu bisa dipercaya. Kita ini kalau tidak dipercaya sama siswa, jelas. Apalagi ibaratnya dulu kan talap penkaya tanaman sorok kam telu hari layu tapi laban kabalong timnya di Riau tuh terus layu yang akan berkembang. Ini yang kita harapkan. Saya ingat video yang tahun lalu itu waktu dikasih itu saya ingat itu. Makanya kelima indikator posisi kontrol guru ini harus di-cover. Demikian. Terima kasih sekali untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan pemahamannya tentang 5 posisi kontrol. Saya harapkan untuk tepuk tangan dulu buat Pak Wakil. Ya, satu lagi dari Ibu Tin. Ini memang diskusi tentang BPPK, tentang segitiga restitusi ini bagus, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya dan setelah saya mengikuti acara kegiatan ini, ya kebanyakan berkaitan dengan siswa-siswa yang bermasalah. Dan ya berhubung saya dari guru BK-nya, jadi mungkin saya ingin minta pendapat Ibu Asika. Karena setiap ada masalah kita panggil ya Ibu. Terus kita identifikasi masalahnya, kita lihat latar belakangnya bagaimana. Nah, ada siswa yang bisa dinasihati dengan pembicaraan yang biasa seperti teman gitu ya. Dia akan mendengarkan. Ada juga yang harus dengan tegas, baru dia mengerti. Karena mungkin di rumahnya itu parenting di rumahnya sekarang kan banyak parenting itu, parenting inilah, parenting itu kan. Jadi kadang kita itu ya saking banyaknya kita tuh bingung juga ini mana yang pas buat anak-anak ini. Nah, ketiga kadang ada yang harus dengan hukuman atau mungkin lebih keras lagi mungkin karena di rumahnya terbiasa dikerasin, terbiasa dipukul atau terbiasa di rumahnya. Jadi kalau kita hanya sekedar ngomong itu tidak akan didengarkan dan akan tidak dipedulikan. Ya bisa kita lihat dengan gestur tubuhnya, ketidaksukaannya kalau kita ngomong gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu Asika dalam budaya positif ini, bagaimana apa yang kita kita usahakan menurut Ibu Asika, solusinya seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketiga restitusi tadi, Pak. Ya, memang Bu, fenomena yang kita hadapi untuk memahami anak-anak itu dengan latar belakang yang luar biasa dari anak-anak itu memang perlu ekstra energi untuk menghadapi anak 468 siswa tidak terjadi masalah itu bohong. Nah,
meskipun dengan teori yang sudah kita pelajari tentang segitiga restitusi ini bisa menyelesaikan masalah, itu ada benarnya. Cuman kalau menurut saya Bu ya, ketika kita sudah memahami ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak tersebut, kemudian ketika terjadi masalah, lalu kita mengharapkan, seorang guru mengharapkan anak-anak itu langsung berubah, itu nggak bisa juga seperti itu. Karena yang namanya pembentukan karakter itu dimulai dari nol Ibu, dengan proses yang panjang. Jadi mungkin kita tidak bisa mendapatkan solusi cepat, mereka akan memahami atau berubah dengan secepatnya. Tetapi ketika menurut saya nih Bu ya, karena saya ada 2 anak murid saya di kelas 7C yang membutuhkan sekali perhatian dari saya. Yang pertama Sasi, yang kedua ada Raffi. Itu saya rangkul, itu saya gunakan segitiga restitusi, dan selalu saya berikan semacam dialog ya, untuk mereka memahami, supaya mereka memahami nilai-nilai apa yang sebenarnya yang harus ada. Karena anak-anak di usia SMP itu adalah usia remaja, anak-anak itu butuh betul-betul tuntunan gitu. Karena saya juga pernah mengajar di SMA Bu, dan di SMA itu kita nggak secapek di SMP ini untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak. Tapi kalau di SMP ini memang tantangannya, karena anak-anak itu peralihan dari masanya anak-anak menuju ke masanya mereka remaja gitu. Itu memang luar biasa di guru-guru SMP ini. Jadi kalau misalnya guru-guru SMP nggak mengeret tatanya, itu belum menjiwai dia menjadi seorang guru gitu. Karena memang suatu mendidik itu adalah memang membutuhkan jiwa yang benar-benar kuat. Kemudian kita harus punya banyak ilmu untuk mengupdate apa saja sebenarnya permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin saran saya, kita mungkin tidak perlu memberikan target yang terlalu tinggi, misalnya harapan kita terhadap anak-anak. Tidak Ibu, karena tugas kita itu bukan untuk menyuruh mereka menjadi orang yang berhasil, tetapi kita menebalkan garisnya mereka untuk mereka temukan sendiri seperti apa maunya mereka, kayak gitu. Itu dari saya. Mungkin ada teman-teman mungkin yang mau menambahkan, mungkin dari CGP 6. Ini senior saya di SMP Negeri 3 Rayuang, mungkin pendapatnya tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan problem latar belakang Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Asika. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tim tadi. Kami sudah melaksanakan sebagian besar dari apa yang menjadi tugas kami, yaitu mulai dari komunikasi, menyampaikan ini kepada sampai orang tua, bahkan sampai hukum ya, sampai tingkat kepolisian. Nah, ternyata hasilnya masih seperti itu saja ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya lihat, yang masih kurang di kita ini adalah yang pertama itu tindak lanjutnya Ibu. Jadi memang banyak kasus-kasus yang terjadi, tindak lanjutnya untuk ke depan anak yang berkasus itu masih kurang. Misalkan yang pertama kita itu mungkin kurang kerjasama dengan wali kelas, kan kemarin sampai mana kita mengecek anak itu yang bermasalah, itu yang pertama. Gimana betul? Apakah misalkan ini si A ini bermasalah, apakah ini sudah didamaikan? Terus apakah ini tetap mereka dikontrol atau tidak? Atau pernah menyampaikan ini hal ini ke wali kelas atau bagaimana? Kalau di BK kadang apa yang dikerjakan orang tua tidak tahu ya. Dari komunitas kita coba dikomunikasi sama orang tua. Mungkin banyak yang tidak tahu kegiatan kita mengontrol anak, sampai cek anaknya. Jadi yang terlihat itu kita membiarkan saja. Kita selalu meminta sama anak itu, dan kebanyakan mungkin
banyak sekali. Ya kadang kita masih butuh waktu bertahap gitu. Mungkin kadang ada yang belum berkontrol, kita dilakukan selanjutnya. Gitu kan. Oke. Jadi memang tugas terberat kita ini sebagai pendidik itu adalah yang paling pertama itu adalah merubah karakter. Ini yang paling penting. Kalau saya nomor 2 kalau pengetahuan, karakter yang paling penting. Kita akan sukses apabila 1-2 orang yang bermasalah kita bisa tuntaskan. Saya itu tidak sukses, misalkan anak ini, misalkan si Raya, dia ini sering juara 1, saya ikutin lomba dia juara 1, itu biasa bagi saya. Kalau sukses, orang yang karakternya beraneka macam, dia bermasalah, terus bisa kita pecahkan masalahnya, itu baru orang hebat, itu bagi saya. Nah memang ini PR berat bagi kita, karena selama ini profil pelajar Pancasila kita ini belum nampak sekali, belum. Contoh hal yang kecil aja di situ disebutkan sama Bu Asika tadi, ada bahasanya mandiri, tapi setiap hari Senin, setiap hari guru olahraga sampai kepala sekolah mengatur itu hal kecil. Nah maka dari itu semoga ini menjadi PR kita semua dan menjadi tanggung jawab kita semua. Kita apa yang disampaikan sama Bu Asika nanti mungkin banyak hal-hal yang kita lupa, nanti kita bisa Bu Asika dibagi lagi ya, biar dipelajari sama Bapak Ibu guru di rumah, biar kita sama-sama belajar. Nah untuk kasus yang tadi itu memang itu apa yang disampaikan sama Ibu Asika juga perlu ekstra juga. Kita juga tidak sih selalu menuntut anak ini harus seperti ini. Kita juga punya batas, punya kemampuan. Tapi kita berprinsip bahwa suatu saat anak itu pasti akan berubah. Karena ini pernah terjadi pada hal yang saya alami. Saya pernah kemarin tuh sama Abil itu pernah ribut di kampung juga. Kita aneka macam cara, tetapi setelah dia SMA, kalau saya ketemu di jalan itu tetap deh, apalagi saya berhenti, dia langsung salaman sama saya. Nah, mungkin sudah waktunya dia itu, makanya kita ini harus bersabar dan bersabar. Mungkin itu saja Bos. Baik, itu adalah mungkin bagian dari refleksi kita bersama Bapak Ibu untuk nilai-nilai profil Pancasila yang memang diharapkan dari pendidikan ini. Semoga kita bisa wujudkan bersama-sama dengan sedikit ilmu dari budaya positif yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 9 ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya yang seharusnya masuk mengajar untuk mendengarkan ilmu dari CGP ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dan kita semua yang ada di Indonesia ini untuk mencerdaskan anak bangsa itu dapat kita lakukan dengan sabar, kemudian dengan benar-benar menjadi guru sebagai penuntun, pembimbing, dan mengarahkan siswanya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Oke, coba Ibu mau kasih yel-yel SMP Negeri 3 Taliwang. Kalian jawabnya prima, prestasi, inovasi, maju. Ya. Ingat nggak? Ingat. Jadi sekarang ada yang inovasi, maju. SMP Negeri 3 Taliwang. Prima, prestasi, inovasi, maju. Oke, masih semangat? Masih. Artinya minggu kali ini adalah ingin memberikan pemahaman kepada kalian tentang keyakinan kelas. Jadi sudah ditempel di
menyolong dengan judul keyakinan kelas. Kira-kira kalian paham nggak apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas agar kelas bisa lebih teratur. Oke, bagus sekali. Ada kata kesepakatan, berarti sudah pernah mendengar sebelumnya kata keyakinan kelas, ya? Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas ini kita akan buat bersama-sama kalian, kita akan sepakati nilai-nilai apa yang akan kalian sepakati supaya kelas kalian kondusif pada saat belajar. Nah, sedangkan kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat sama gurunya gitu ya, peraturan. Kalau keyakinan ini kedua-duanya kita kerjasama untuk membentuk. Nah, gitu. Kalau kalian setuju, ayo. Kalau tidak, ya kita hapus keyakinannya. Kenapa harus melibatkan kalian? Karena kalianlah yang akan menyepakati, yang akan melakukan kesepakatan itu, keyakinan itu. Kalau ada yang melanggar, berarti kalian belum berjanji untuk menyepakati. Paham? Jadi kenapa keyakinan kelas ini harus kita tentukan secara bersama-sama? Karena kalian yang akan menjalankan. Jadi ibu yakin dengan kesadaran tinggi, dengan kesadaran diri, maka kalian tidak akan melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan. Oke? Misalnya nih, hal yang kalian sepakati misalnya tidak boleh menyontek pada saat ulangan. Nah, nanti kalian tulis buku, jangan menyonteknya. Atau gini, kalimat keyakinan kelas itu harus positif. Jadi nggak boleh pakai kata tidak boleh, jangan, itu nggak boleh kita pakai, harus positif. Misalnya nih, tidak boleh menyontek, nggak boleh dengan pakai kalimat negatif, tapi harus jujur pada saat ulangan. Diganti kalimat negatifnya dengan kalimat positif. Nah, hari ini ibu akan membagikan sticky note. Ibu akan membagikan sticky note, satu orang satu. Kalian akan menuliskan kira-kira nilai apa atau keyakinan seperti apa yang kalian harapkan di kelas ini. Misalnya yang kayak tadi ini, pada saat ulangan harus jujur, atau menjaga kebersihan kelas, atau apa gitu. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang, jujur aja udah cukup. Mandiri aja mungkin, friendly, baik hati, mungkin kayak gitu. Pokoknya tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang jangan, tidak boleh itu dihilangkan dari keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah selesai nanti setelah kalian menulis, nanti ditempel di kertas yang sudah ibu siapkan. Supaya apa? Untuk kalian padomani keyakinan itu. Jadi jangan dilakukan kalau misalnya sudah kalian tulis kesepakatannya di situ. Ya? Paham apa enggak? Paham? Oke, satu orang satu aja. Satu orang satu saja, ya. Dan apa yang paling ingin kalian wujudkan di kelas ini? Misalnya menjadi anak-anaknya kompak, atau apalah kalian tulis ya. Oke. Duduk sini dulu. Akan ditulis. Karena tulisan ini akan menjadi akan ditempel langsung menjadi keyakinan kelas kita. Jadi ambil tulisannya yang terbaik ya, versi kalian. Kalau tulisannya yang paling bagus versi kalian. Yang paling bagus, yang paling keren. Mungkin kalian mau taruh gambar. Misalnya di setelah kalian nulis keyakinan, kalian hias-hias apa juga boleh. Menuliskan keyakinan kelas, satu aja keyakinannya. Misalnya apa yang kalian inginkan, terserah dah. Nulis apa. Misalnya tidak boleh, misalnya itu menjadi keyakinan yang harus kalian atuhi di kelas. Kalian mana dah. Jangan sembarang aja. Pergi bersama-sama.
tentang baju. Jawab. Bertanggung jawab. Semuanya ya? Sudah. Ya. Ini sudah ada keyakinan yang sudah kalian tulis masing-masing. Dan ini akan menjadi keyakinan kelas yang harus kalian sepakati dan kalian tidak boleh melanggar. Karena dengan kalian menulis sendiri, berarti secara sadar kalian harus betul-betul menjalankan tanpa ada paksaan di sini, ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Contohnya nih, di sini ada harus disiplin dalam hal baju, dalam hal sepatu, minta tolong bajunya dimasukkan berarti sepatunya tetap dipakai, kalau sudah dilepas dipakai lagi. Disiplin pada saat gurunya masuk kelas, kalian sudah ada di dalam kelas. Disiplin semua hal di sini, karena di sini harus disiplin. Kemudian di sini juga ada bertanggung jawab. Ini penting sekali. Karena apa? Ketika kalian sadar menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan tugas kalian sebagai pelajar, sebagai teman, sebagai anak murid ibu, jadi kalian harus bertanggung jawab. Di sini juga ada berprestasi. Selain kalian bertanggung jawab, kalian juga harus berprestasi, belajarnya yang serius. Ya. Kemudian untuk kebersihan, ramah, senyum terhadap teman, ini bagus sekali. Kemudian menjadi kelas yang tertib setiap harinya, jangan ada yang terlalu tidur. Kalaupun misalnya tidak ada guru yang tidak masuk, kalian boleh bercerita, ngobrol, ya. Jangan sampai berkelahi dengan teman kelasnya, kayak gitu ya. Semoga keyakinan ini bisa kita sepakati bersama-sama. Nah, nanti untuk selanjutnya kita persiapkan cap jempol untuk bukti kalian menyetujui keyakinan dan sudah kalian buat. Jadi kalau ada yang melanggar, nanti kita panggil kenapa dia melanggar. Ya, setuju? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak setuju, kenapa kalau nggak setuju? Apa yang membuat kamu tidak setuju? Nanti kita sepakati berarti kalau ada yang tidak setuju. Misalnya untuk kalimat yang mana yang tidak kalian setuju, ya? Oke? Ada kayak sanksi orang yang tidak melanggar keyakinan kelas. Oke. Kalau ada teman kalian yang melanggar dari apa yang sudah ditulis sama kalian sendiri, berarti nanti kita akan adakan dialog dulu interaktif. Kenapa dia melanggar? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Mungkin dia ada tujuannya. Jadi kita harus dengar alasannya dan apa solusinya. Apa solusi dari kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan itu ditentukan sama dia sendiri. Ya, jadi kita tidak menetapkan